Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Jalianti dengan NIM 24060019, kelas A1 PGSD 2024. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran yang saya buat, yaitu papan teka-teki. Jadi, papan teka-teki ini adalah media pembelajaran interaktif yang digunakan siswa secara berkelompok untuk mencocokkan informasi berdasarkan kategori tertentu dalam suasana belajar yang menyenangkan dan juga aktif. Jadi, di sini itu pada papan teka-teki yang saya buat ini itu ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Yang setiap kolomnya itu ada berisi tema, tokoh, watak, alur, lalu latar, amanat, dan juga sudut pandang. Lalu di sini ada roda putar untuk berfungsi sebagai alat acak untuk menentukan jenis unsur intrinsik yang harus dicari oleh masing-masing kelompok. Nah, lalu di sini yang paling kecil ini ada judul cerita yang akan dicari unsur intrinsiknya. Jadi, papan teka-teki ini bisa untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang, bisa digunakan dengan berbagai macam cerita. Cukup ini bisa kita lepas, jadi kita bisa lepas dan ganti judulnya dengan judul cerita yang kita inginkan. Selanjutnya langsung saja kepada cara penggunaan media papan teka-tekinya. Yang pertama, guru membagi siswa ke dalam 7 kelompok secara berimbang. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi unsur intrinsik dari sebuah cerita yang telah dibacakan atau dibagikan sebelumnya. Contohnya di sini saya memilih cerita rakyat, yaitu asal-usul Danau Toba. Jadi kita sebagai guru bisa untuk membacakannya di depan kelas atau membagikan printannya satu persatu kepada setiap kelompok. Yang kedua, setiap kelompok mendiskusikan dan menuliskan unsur intrinsik yang ditemukan seperti tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan lain-lain ke dalam potongan-potongan kertas kecil. Hasil tulisan dari seluruh kelompok kemudian dikumpulkan dan disatukan menjadi satu tumpukan kertas. Jadi setiap kelompok itu mengumpulkan 7 kertas kecil, lalu disatukan semuanya. Lalu setiap kelompok diberi kesempatan untuk memutar roda putar. Nah, ketika roda berhenti, panah akan menunjuk pada salah satu unsur intrinsik yang harus mereka cari pada tumpukan kertas ini. Contohnya seperti ini. Ini lalu mendapatkan watak. Misalnya kelompok 2 yang mendapatkan, lalu anggota kelompok 2 itu harus mencari pada tumpukan kertas ini yang berisi watak. Jadi otomatis karena kelompoknya 7, maka kertas kecil yang berisi watak itu ada 7. Kelompok 2 mencari tumpukan kertas ini dan mendapatkan ini. Ada Toba dengan watak pekerja keras, penyayang, tapi akhirnya melanggar janji. Lalu ada istri Toba, setia, penyabar, dan memegang janji. Dan Samosir, lugu, ceroboh. Seperti contohnya ini. Kita bisa tempelkan di bagian kolom watak ini. Nah, setelah 7 potongan kecil kertas sudah ditempelkan, maupun di kolom-kolom yang lain juga seperti itu.
Setelah semua kelompok selesai, guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap hasil kerja tiap kelompok, memperbaiki jika ada kesalahan, dan memberikan penguatan terhadap pemahaman unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila pada saat mengutarakan penjelasan masih banyak kesalahan dan kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.